Oke guys, welcome to my channel guys. Di video ini saya akan mau share pengalaman saya sebagai perawat di Jepang. Bagaimana ya apa ya ini saya baru saja dapat pengalaman, yaitu rumah sakit tempat saya bekerja saat ini itu mendapatkan pasien corona. Jadi eh, saya ingin cerita lah, mungkin ya hampir mirip lah pengalamannya kayak teman-teman perawat di Indonesia. Tapi saya pengen cerita aja bahwa ya walaupun bukan bangsal saya sih, bangsal istri saya ini dia guys. Nah tapi efeknya itu pengaruh seluruh rumah sakitnya guys, bukan saya guys. Jadi dimulai cerita dari ini ya. Saya baru bekerja sama dia itu bareng itu bulan 8 guys. Jadi kita kena rumah sakit kita kena corona tuh bulan 11. On December or November? November. In November. Jadi sebelumnya saya di Osaka, terus saya pindah ke sini. Terus 3 bulan setelah itu kena corona. Jadi bukan karena saya, bukan karena apa. Kalau seandainya dari saya ya jelaslah 2 minggu setelah saya datang atau maksimal sebulan pasti sudah ada kejadian corona. Jadi bukan dari saya ini. Teman-teman yang sebelumnya di Osaka nanya saya, "Gih, mana tempatmu, mana tempatmu?" Nanti dikira dari saya lagi, kan jadinya nggak enak. Enggak. Jadi corona itu bisa aja di mana aja, bisa di bukan hanya sekedar tempat umum, tapi bisa dari kita sendiri, kita nyentuh apapun aja kemungkinan virus corona sudah ada guys. Jadi ya tetap hati-hati, laksanakan 3M guys. Pakai masker, cuci tangan, habis nyentuh tempat apa itu, tempat yang gagangan pintu apa, kalau udah keluar rumah nyentuh apa, langsung ke rumah cuci tangan guys, itu paling utama. Jadi dimulai dari bangsal saya nggak ada gitu, jadi kan kaki nawit saya guys, bangsal saya nggak ada, ini nggak ada hubungan dengan saya. Di bangsal saya nggak ada kena corona, tapi bangsal saya yang kena itu rokeng, apa ya namanya, rokeng ya, ya rokeng sih, kayak Care home. care home. Kita ada rumah sakit, sebelahnya itu care home. Nah ternyata yang kejadian pertama kena itu kayak dari care home. Nah dari care home, jadi maksudnya itu di rumah sakit kita kan ada 2 gedung gitu lah. Misalnya pasien masuk rumah sakit sudah kondisinya bagus, pindah ke care home, care home lebih bagus lagi, pindah ke tempat lain atau pulang ke rumah. Jadi kejadian pertama yaitu di care home. Nah, kenapa berhubungan dengan istri saya? Karena pasien yang dari care home itu kondisinya jelek, badannya panas, suhunya katanya 38, terus gejala-gejala corona lah semuanya, karena kan pasiennya pasien lansia, jadi nggak terlalu banyak ngeluh gitu. Terus ternyata dibawa, karena kondisinya jelek, dibawa ke penyakit dalam, tepatnya dia malu guys. Penyakit dalam, terus dibawa ke penyakit dalam. Nah ternyata dicurigain risiko corona, maka dilakukan PCR test sama Kogeng. Nah, and then what can you continue? Dia malu guys. And then terus dicek Kogeng. What is Kogeng? Antigen test. Antigen test untuk corona. Nah mungkin di Indonesia nggak, apa ya, bukan rapid test kan darah. Kogeng itu kayak sputum di dalam ini, terus diambil, dibuang, terus dicek. Nah 5 ml yun, not just pue. 5 ml katanya, 5 ml, ya 5 ml. Terus dicek, ternyata resiko belum ada, jadi kan 2 hari itu lama kan, jadi masih dicurigain suspek corona. Jadi ternyata yang dirokeng sebelum pasien itu, masa sebelum si pasien itu, ternyata beberapa yang lain sudah dicek juga, ternyata udah corona juga ternyata. Dan karena ini pasiennya masih resiko, terus karena dicurigain corona, karena ada 2 pasien, kayak berapa pasien saya juga lupa, dia nggak mau cerita guys, jadi yang saya dengar aja ya. Terus eh, mau nggak mau perawat yang di situ juga dicek, perawat yang di home care tuh, perawat, care worker, semuanya dicek. Dan salah satu dari teman kami ternyata bla 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 beberapa hari ya, dari teman kami ternyata ada positif corona. Jadi mau nggak mau
dan dia tinggalnya di asrama dekat rumah sakit. Nggak mau berarti semuanya tuh harus dicek guys, yang dekat-dekat sana, yang dekat kamarnya dia, terus atas bawah semua dicek, dan termasuk dia juga dicek. Tapi ceknya tuh cuman apa namanya, cuman cek, bukan PCR atau kogeng, bukan PCR tapi cek kogeng ya, cek saliva sputum diambil itu, terus 5 ml itu diambil, cuma itu aja. Nggak tahu kenapa, apa karena biayanya atau apa, karena tes PCR kan mahal guys, di sini mahal. Jadi sebisa mungkin nggak tahu ya, karena kan dicek juga banyak guys semuanya, karena yang satu dari perawat sudah ada yang terkena positif dan dibawa ke direval ke rumah sakit yang yang kelas A lah istilahnya kalau di Indonesia, seperti itu. Terus what else you want to talk atau something? Nah itu dia, terus ya bla bla. Nah terus, nah ini pas, how many patient you have? Suspect right? Ya terus gitu dah. Nah terus saya lihat pas, karena kan sekarang jadinya semua dibatasin, jadi senior kami yang di lantai saya kan nggak ada yang kejadian, jadi setiap pasien yang ada gejala 38 derajat atau 37,8 derajat ke atas, mau nggak mau harus tes PCR guys, tes kogen, tes PCR, terus jatuh, terus karena di sana kelabakan, di home care kelabakan, jadi kita dapat bantuan dari rumah sakit satu grup datang rumah sakit dari Osaka, terus ternyata mantan perawat, mantan apa ya namanya, mantan karicu saya atau orang atas lah yang dulu di rumah sakit saya itu datang ke sini buat bantu, ngasih perbantuan, karena di sini waktu itu benar-benar kekurangan, sampai senior di tempat saya itu juga membantu ke sana. Jadi selama sebulan lah di situ, nggak boleh ke rumah ke bangsal kita buat eh, nggak boleh datang ke bangsal kita, fokus ke sana 1 bulan, selama 1 bulan sampai itu benar-benar selesai. Dan ternyata sebulan udah selesai guys, sebulan setelah kejadian itu belas semua negatif, sedang ada gejala pasien dicek negatif, berarti dalam 1 bulan tuh sudah, dalam 1 bulan itu apa namanya, maaf ya bahasa saya belagotan tapi santai aja ngomongnya, ini juga dalam 1 bulan tuh udah kasus corona tuh udah hilang itu di rumah sakit. Dan saya salutnya tuh mereka tuh cara pencegahannya terutama pakai APD-nya tuh, maaf ini nggak seperti kayak astronot gitu loh, nggak wow gitu sampai di pakai helm yang ada kacanya itu, nggak. Yang saya lihat waktu itu kan karena ada garis merah garis hijau kan, saya juga pas ngambil 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 itu pegu pasien kayak cunyu gitu, ngambil kayak makanan buat pasien yang pasien GT itu kan, saya lihat dari jauh tuh mereka pakainya face shield, terus pakai ini kepala, aduh apa sih nama, lupa, terus pakai gaun, terus pakai masker, udah gitu PPE. aja. Ya PPE ya seperti itu. Nah nggak tahu sih apakah mengurangi budget karena ada pasien, karena kemungkinan banyak banget dihabisin ya, karena dari APD macam-macam. Nah orang budgetnya tuh ya kayak gitu gitu loh, nggak terlalu wow, nggak terlalu, gimana ya ngomongnya, nggak terlalu, ya pokoknya saya lihat seperti itulah gitu loh. Terus eh terus saya lihat juga sentranya ada yang pakai foto gitu, dia cek dia foto terus dia taruh di profilnya kayak gitu. Udah saya lihat juga sama pakai face shield, pakai 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 topi, pakai gown, pakai masker, udah gitu aja. itu yang itu yang di home care itu bener kayak gitu, mereka pasiennya kayak gitu, mereka APD-nya gitu loh. Dan eh, hampir semua benar-benar kelabakan, termasuk bangsa saya juga kelabakan, kekurangan perawat juga, karena yang senior rata-rata bantu ke sana gitu loh. Dan saya sendiri yang masih notabene baru
Dan saya juga perawat, pengalaman di Jepang masih baru karena saya baru lulus tahun lalu, jadi ya pelajaran saya yang pengalaman saya 4 tahun lalu di Indonesia tuh ya saya coba-coba ingat-ingat lagi gitu loh. Dan ya berapa hari itu langsung ingat gitu. Karena kan takutnya saya melakukan kesalahan, nah salah lagi guys gitu. Jadinya ya benar-benar hati-hati, walaupun telat hati-hati gitu. Tapi benar-benar kelabakan gitu. Wah susah pokoknya. Terus apa lagi ya? Ya sebetulnya sudah 10 menit sih. Kayaknya gitu sih sebenarnya, perawatannya mirip-mirip kayak di Indonesia sih, cuman ya mereka sih sebisa mungkin nggak tahu sih ya, mungkin mengurangin budget tuh bagaimana, yang intinya nggak intinya mereka pakaian gaunnya tuh ya biasa aja gitu loh, nggak seperti gitu. Tapi itu sih bukan utamanya sih, yang penting saya bikin salut tuh mereka budget, mungkin kami budgetnya biasa pas-pasan, tapi dalam sebulan tuh kasusnya tuh hilang gitu loh, nggak berlanjut berlanjut sampai sekarang pun nggak ada suspek pasien corona. Ya bersyukur banget sih, mudah-mudahan seharusnya nggak ada, karena ya bikin ribet itu guys, pasien corona. Duh, corona tuh emang bikin ribet, bikin merusak keuangan rumah sakit, sama merusak eh, psikologi kita sebagai perawat guys, karena capek juga guys ya. Terus apa lagi ya, terus enaknya di enaknya nggak ada enaknya sih. Terus lu udah 9 menit ngomong apa lagi nih? Itu aja sih dari saya. Semoga corona ini cepat menghilang. Terus vaksin. Sampai sekarang kita belum dapat vaksin dari pemerintah, belum ada vaksin. Terus apa ya? Nggak tahu sampai kapan dimulai. Penelitiannya sudah mulai, tapi buat vaksin khusus tenaga kesehatan untuk masyarakat Jepang tuh belum ada sampai sekarang, guys. Jadi kita nunggu, mudah-mudahan bulan Maret atau Februari, Maret, April lah, mudah-mudahan datang supaya kita bisa pulang, guys ya. Mau pulang ke Indonesia, udah homesick soalnya nih. Ya itu aja sih dari saya. Sebenarnya sih perawat. Sebenarnya sih corona itu bisa dicegah, guys. Sebenarnya kalau kita kena corona tuh penyembuhannya sih gampang sebenarnya. Kalau kita eh, rajin makan makanan bergizi, terus olahraga dalam kamar atau apa-apa, terus imun kita baik kan, kita nggak stres, udah lama-lama sembuh gitu loh. Apalagi kita sebagai anak muda santai aja. Yang paling khawatir risiko itu yang tua, itu anak-anak, lansia 65 ke atas tuh risiko banget. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap selalu cuci tangan, pakai masker keluar, terus jaga jarak guys. Kalau ngomong ya usahakan pakai masker guys. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Maaf kalau ada kata-kata salah, tujuannya saya ini hanya cuma sebagai share pengalaman. Maaf kalau kata-kata belepotan karena saya nggak mempersiapkan. Maksudnya ya sekedar ini keluar dari mulut saya gitu loh guys. Jadi kalau ada yang salah atau apa-apa, mohon maaf. Jangan lupa di komen aja kesalahan saya itu. Oke, let's go. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.